EPRK Kota Subulu Salam gelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI pada peringatan HUT ke-76 kemerdekaan RI tahun 2021. Bertempat di Aula Sidang DPRK, Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021, Ketua DPRK Subulu Salam Ade Fadli Pranata Bintang membuka acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan mendengarkan kegiatan paripurna istimewa DPD RI dan DPR RI melalui media televisi secara langsung. Tampak hadir pimpinan DPRK lainnya, Fajri Munte, Dewita Karya, dan anggota DPRK, Wali Kota Haji Afan Alfian, Wakil Wali Kota Salmaza, dan Dim 0118, Subulu Salam Letkol Infantri. Winas Kurniawan, Kajari Subulu Salam Maihardi Indra Putra, Ketua Mahkamah Syariah Fahrudin Ritonga, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Ustadz Azharuddin, Sekda Taufik Hidayat dan pejabat eselon 2 dan 3 lainnya. Mengawali pidatonya Presiden RI Joko Widodo memberikan penghormatan kepada Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, kepada para mantan Presiden dan Wakil Presiden, para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan organisasi internasional, para Menteri Kabinet, Panglima TNI dan Kapolri, dan para ketua umum partai politik. Pidato Presiden RI Joko Widodo selengkapnya sebagai berikut. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi itu seperti kawah candra di muka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah. Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita. Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelanggang pertandingan. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etapa-etapa ujian yang berat. Alhamdulillah kita berhasil melampauinya. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi kita rebut melalui perjuangan di semua medan. Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dikerahkan, dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Resesi dan krisis yang datang bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka, juga berhasil kita lampaui. Setiap ujian memperkokoh fondasi sosial, fondasi politik, dan fondasi ekonomi bangsa Indonesia. Setiap etapa memberikan pembelajaran dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian, adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belanja daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring, telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini, agar bisa Siapa nama?